Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa, ketiganya yang esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saat ini ya Bapa, Engkau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Wah, hari ini dingin ya. Kipas biarlah nanti keringetan. Biarkan hanya tombolnya satu ya. Kita lanjutkan kepada pelajaran takdir. Kita habiskan hari ini. Saya baca biar cepat. Nah, saya juga mau mengingatkan juga ya, gereja seharusnya adalah tempat sumber kebijaksanaan, bukan tempat pesugihan untuk menjadi kaya. Nah, tekan lagi nih saya nih, ya. Gereja seharusnya menjadi tempat sumber orang belajar kebijaksanaan, bukan tempat pesugihan cari berkat. Kalau khusus pesugihan cari berkat, carilah di Gunung Kawi. Ya, itu khusus, itu kan khusus ya. Tapi kita gereja tidak juga menyangkal bahwa di dalam gereja, jika engkau taat memenuhi apa yang Tuhan inginkan, kita juga diberkati. Tapi fokusnya nggak ke sono. Kalau fokusnya ke sana, mari kita langsung saja ke Gunung Kawi dan jangan lupa bawa bunga 7 rupa dan kemenyan. Kan khusus ya, tujuannya pokoknya ke sana gitu ya. Anda sudah tahu kan sekarang kan kekristenan dengan banyaknya video, dengan banyaknya komen di grup antroposis kelihatan kok. Orang Kristen tidak peduli dengan keserupaan dengan Kristus, tidak peduli dengan moral, tidak peduli dengan akhlak yang bobrok, nggak peduli. Nah, suhu-suhu di sini yang ahli-ahli Alkitab, kalau Anda memang mau serupa dengan Kristus, mari harta Anda dan uang Anda serahkan kepada saya. Hahaha, dia ketawa komennya begitu kan.
Artinya udah kelihatan. Orang Kristen gak peduli dengan akhlak mulia, gak peduli dengan karakternya. Yang penting berkatnya nyampai. Makanya kan gereja berkat semua. Ada gereja yang terfokus dengan doktrin teologi itu. Pokoknya dibahas tuh Kristus seperti ini, Tritunggal seperti ini. Wah, Kristol, pokoknya berkutat di situlah. Khotbahnya tiap minggu itu juga. Yesus sebagai raja, karena dia raja seperti ini, begini. Karena dia sahabat gini. Pokoknya doktrin aja pemahamannya. Saya bosan dengan ya, bertahun-tahun itu terus. Ada gereja yang fokusnya berkat. Pokok ngomong apa aja, temanya apapun diberkati. Ya, sampai pendeta kemarin videonya apa tuh? Dia bilang, kalau Anda membayar perpuluhan, dia bilang, karena perpuluhan adalah pintu berkat sorga untuk membuka tingkap-tingkap lagi dan akan menerima multiplikasi dari berkat Tuhan. Ingat, pintu sorga hanya pakai perpuluhan. Jadi sogok dulu yang penjaga pintunya itu, ya kan? Dengan perpuluhan 10%, maka terbukalah tingkat-tingkat langit. Apa bedanya di dunia apa ya? Ya enggak? Pak, baca peraturan, Pak. Baca peraturan, ya enggak? Enggak ada duitnya enggak jalan, Pak. Ya. Anda menyamakan dengan pintu sorga itu, kalau enggak pakai duit ke perpuluhan Anda enggak terbuka dia. Kasihan deh Anda. Berkutat dengan uang terus itu. Enggak tahu lagi, saya pusing saya mikir. Lah, kita nggak mau begitu-gitu, nggak mau lagi lah, umat ya. Oke, takdir. Sekarang marilah kita masuk dalam pelajaran tentang takdir. Pembicaraan tentang takdir tidak akan terlepas dari masalah dosa. Dosa membentuk karakter manusia yang pada akhirnya akan membentuk perjalanan nasib manusia yang bersangkutan. Oke, takdir itu bersangkutan dengan dosa. Dosa membentuk karakter manusia yang pada akhirnya membentuk perjalanan nasib manusia yang bersangkutan. Jadi kalau karaktermu buruk, karakter buruk itu karakter berdosa loh. Orangnya ego, mudah tersinggung, cepat marah, itu kan karakter dosa semua itu. Itu menentukan perjalananmu. Sekarang perusahaan itu sebenarnya cari yang pinter, apa dia lebih mempertahankan karyawannya yang berkarakternya baik ya Pak. Menurut Anda yang mana dia pertahankan? Anda walaupun pinter ya, kalau Anda susah diatur, dibilangin bos nggak ngedenger, ya nggak ngelawan bos tuh, kena pecat nggak walaupun Anda pinter? Iya, karakter dulu, attitude, etika dulu itu. Memang kita membutuhkan orang pinter. Tapi sepintar-pintarnya manusia apa sih? Dia hanya bisa satu bidang kok. Dan satu bidang, ya kan? Terus Anda juga jangan terlalu dengerin juga kalau ada anak muda umur 25, 26 terus main kripto tiba-tiba kaya, itu Anda juga jangan terlalu dengerin juga Anda. Ya enggak? Biasalah OKB, kalau OKB itu kenceng gitu. Ya enggak? Ngomongnya itulah saya bilang apa? Jack Ma bilang apa? Kalau masih miskin, ya, ngomonganmu, kebijaksanaanmu terdengar seperti kentut. Kalau kau sudah kaya, kentutmu terdengar sangat bijaksana dan menginspirasi. Ya, kalau dia kaya, saya kadang-kadang bodoh. Anak-anak muda itu memang kalau nggak belajar kebijaksanaan, belajar bodoh semua. Wah, Anda yang S2, S1, S2, S3 sekuler ya, bukan teologi, sekuler, yang insinyur, yang sarjana ekonomi, ya, akuntansi, yang manajemen, marketing, wah semua lah. Anda yang komputer, informatika, IT, cyber, diajarin supaya sukses sama orang yang lulus, yang sekolah aja, kuliahnya DO. Saya kasih tahu. Saya nggak boleh nyebut nama ya. Anda tahu. Yang lulusan DO tengah jalan berhenti karena waktu itu dia masih miskin, tidak sanggup untuk melanjutkan kuliahnya. DO lalu dia banting setir siang malam, dia berpikir gimana cepat kaya, lalu dia main kripto.
Tiba-tiba dalam beberapa tahun dia kaya. Terus saya dilihat seminarnya anak-anak S1, S2, S3 yang baru lulus tuh. Ya, yang baru monetikal, dengerin dia ngomong begini, kripto begini, manajemen marketing begini. Anda yang lulus diajarin sama orang yang DO. Saya bilang hanya beda nasib, saya kasih tahu. Kalau seandainya dia tamatan SD gimana? Dia kaya gimana? Anda mau dengerin dia? Lim Siolong kan datang dari Lim Siolong, Sudono Salim, tau nggak? Sudono Salim atau Lim Siolong pernah dengar nggak? Ya, itu yang punya Indo tuh, Indofood, Indo BCA, yang Indo lah. Ya. Lim Siolong itu pemilik nama Lim Siolong atau Sudono Salim dari China datang, kuculuk, nggak pakai S1, S2, S3, sekarang menjadi salah satu dari 9 naga. Sekarang udah meninggal. Lanjutkan anaknya, namanya Anthony Salim. Loh, orang kalau mau kaya nggak perlu DO, nggak perlu kripto, kaya juga tuh. Ya, kalau orang dunia, Anda berusaha untuk mengejar dunia, Tuhan izinkan nggak? Orang dunia, Anda nggak kenal Yesus. Anda ngejar dunia, Tuhan izinkan kamu jadi kaya. Iya. Tapi orang Kristen, umat Kristen nggak boleh gitu. Kembali lagi, kehidupanmu sudah diatur, kan sudah dipilih. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Jadi Anda, dunia belum diciptakan, Anda sudah dipilih ini. Terus Anda, saya mau jadi konglomerat dan jadi 9 naga. Saya pengen lihat. Gak bisa, karena kehidupanmu sudah ditentukan dari semula, dari kodar dan sampai hari ini kodar untuk menjadi serupa dengan Kristus anaknya, dan dia menjadi saudara yang sulung. Anda tuh ditentukan seperti itu, tidak ada ditentukan untuk menjadi 9 naga, nggak ada. 9 naga itu memang mereka berusaha habis-habisan, takdir diterobos terus, bekerja keras habis-habisan jadi kaya. Tuhan izinkan dong, kan dia nggak terpilih. Ya monggo aja kata Tuhan. Kristen mau jadi 9 naga, tapi saya bukan lihat Kristen, bukan lihat dari KTP-nya ya. KTP-nya Kristen Ortodok, KTP-nya Kristen Katolik, KTP-nya Kristen Protestan, karismatik. Saya nggak ngeliat KTP-nya. Karena KTP tidak menentukan bahwa orang itu pasti terpanggil dan dipilih Tuhan. Cuma kebetulan lahir di keluarga Kristen, lahir di keluarga Katolik, lahir di keluarga Ortodok, lahir di keluarga karismatik, jadilah dia Kristen. Ujung-ujungnya mualaf banyak nggak? Banyak loh. Sekarang lihat tuh. Anda tahu kan yang mualaf sekarang tuh? Banyak ya. Lahirnya udah Kristus. Belum tentu. Saya nggak. Kalau yang ditentukan dipilih, itu bukan ditentukan oleh KTP-nya. Anda pas aja takdirmu lahir di keluarga Kristen. Terus yang di agama lain belum tentu juga dia tidak terpilih. Di dalam perjalanan hidupnya tiba-tiba dia pindah kan. Banyak. Mutat, dia keluar dari kan. Nah itu dipilih, tentuin. Jadi nggak ditentukan oleh KTP-nya. Ditentuin dalam perjalanan hidupnya. Dia terpilih atau tidak nanti. Tuhan akan panggil satu-satu. Mau agama apapun Tuhan kan nggak peduli mau agamanya apa. Nanti satu teng dipanggil, keluar dia. Kalau udah dipanggil udah keluar, udah pasti. Terus yang Kristen yang keluar gimana? Yang pindah gimana?
Ya biarin aja, memang Tuhan nggak panggil kok. Cuma kebetulan KTP-nya Kristen. Saya dulu KTP-nya Islam loh. Saya nggak bohong. Saya itu KTP. Saya nggak bohong. Nggak tahu masih saya simpen apa enggak tuh KTP. Saya datang ke Jakarta dari SMK sore, SMK sore kan nggak punya KTP Jakarta. Waktu itu hidup masih zaman Soeharto. Minta tolong sama orang-orang kelurahan. Bisa Pak, main tembak aja dulu, main tembak, main ketik, tek 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 tek, tembaknya. Kasih foto, dulu mesin tik tuh, tek 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 tek. Berapa? Minta 300 Pak. Ya udah. Dulu zaman Soeharto gede loh. Sebelum kerusuhan 98 saya 95 saya ke Jakarta. Belum kerusuhan, belum Soeharto masih mantap. 300.000 tuh gede loh. Gaji saya baru 225. Saya kasih tahu. Tapi ngasih orang harus 300 bikin KTP pakai mesin tik dulu, mesin tik tek 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 tek, kasih foto cek cap ya. Minta 300. Pak, biar gampang agamanya basing bayar terserah. Iyalah, yang penting jadi dulu KTP. Kenapa saya mau perlu KTP waktu itu? Saya mau beli motor. KTP-nya Bangka, beli Jakarta nggak bisa. Saya mau beli motor, tak kasih kok jadi KTP mesin tek 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 gitu. Oh, ya kan? Ya, tapi saya terpanggil sekarang ada di sini di tengah-tengah lah. Lo dulunya KTP-nya apa? Dulu memang manusia purba semua kita. Pak, cerita zaman dulu Pak. Udah manusia purba semua Pak. Bodoh amat lah, yang penting beli motor waktu saya bisa. Mau beli motor saya. Nah, saya beli motor dulu Honda Impreza, saya beringat ya. Astrea Impreza. Dia nggak mau tahu deh. Dia bilang, Pak, basing aja terserah ya agamanya apa, yang penting lancar ya dong. Kalau agamanya nanti saya harus Konghucu, harus Kristen, nanti susah. Ya enggak. Muslim ya udah, muslim saya bilang udah nggak pusing lah, saya cap nih Pak 300 jadi selesai. Oke lah, datang ke saya ke showroom Honda, ya nggak beli saya dengan modal KTP zaman dulu, tapi itu zaman dulu. Sekarang nggak boleh lagi sekarang. Masing terserah apa namanya itu nggak mau lagi saya. Ya zaman dulu makhluk semua memang. Kita bisa memulai dengan menelaah apakah karakter atau pembawaan diri dan takdir sama atau tidak. Sebenarnya kita dapat mengatakan bahwa pembawaan diri itu adalah sumber terbentuknya takdir. Ini saya tidak ngomong tentang Kristen ya, saya ngomong umum dulu. Takdir itu umum. Jadi pembawaan diri adalah sumber dari terbentuknya takdir. Contoh ilustrasi mengenai takdir. Kalau Anda seorang supir, Anda pasti tahu bahwa setiap mobil memiliki karakteristiknya masing-masing. Ada mobil yang bisa cepat atau lambat. Ada mobil yang lebih efisien dan ada yang sangat merepotkan. Ada mobil yang mungkin bentuknya lebih bagus dari yang lain. Ada model yang menyulitkan Anda ketika Anda bepergian ke gunung-gunung. Ya, sedan naik gunungnya susah. Ya kan? Harus jeep. Ada lagi model yang tidak bisa digunakan untuk mengangkut barang. Ya benar, orang mobil keluarga angkut barang susah. Ya. Kecenderungan jiwa manusia juga seperti itu. Karakteristik jiwa yang berbeda-beda bisa dianalogikan atau disamakan, ibaratkan dengan perbedaan mobil tadi. Jadi karakter jiwa Anda itu seperti mobil itu. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini kan. Tongin toh. Jong. Orang banyak sifatnya, itulah karakteristik Anda. Ya. Kalau Anda membayangkan setiap orang menjalani hidupnya dengan mengendarai mobil, maka sangat penting kiranya memperhatikan cara mengemudi yang sesuai dengan karakteristik mobil yang dipakai. Kalau Anda memandang takdir sebagai garis kehidupan, maka pembawaan diri harus dilihat sebagai perbedaan karakteristik. Dan tampilan mobil yang dikendarai melintasi jalanan takdir atau perbedaan karakteristik kapal yang digunakan untuk menelusuri aliran sungai takdir. Jadi walaupun nasib Anda baik nih ya, tentang karakter ya, tetapi jika pembawaan diri Anda tidak baik, maka takdir Anda akan cenderung menjadi apa? Buruk. Dengar ya.
Nasib Anda mungkin baik. Ngelamar sana terima. Tapi karaktermu buruk. Nggak lama kena pecat bos. Nah buruk itu maksudnya. Nah itu dia. Anda walaupun pintar begini, karakter ini menentukan. Nah, itu takdir Anda. Jadi lu takdirnya kayaknya hidupnya kayaknya buntu dah. Kerja sebentar kena pecat. Ya itu yang harus dirubah apa nih? Karakternya nih. Jadi takdir Anda kok kayaknya buntu ini karakternya harus dirubah. Mentalnya harus dirubah. Jangan kalah sebelum berperang. Coba dulu. Jangan berpikir kayaknya kayak bisa, Pak. Kayaknya enggak. Jangan, itu sudah pembawaan karakter Anda itu. Itu menentukan takdir Anda. Contoh, Anda bekerja dengan upah yang tinggi, tetapi karakter Anda buruk, tidak patuh kepada atasan, maka takdir Anda akan buruk dan dipecat. Gajinya tinggi kan? Pinter kan? Karakternya buruk. Bisa kena pecat dan takdir Anda jadi buruk. Berdasarkan situasi dan kecenderungan jiwa seseorang, akan sangat mungkin bagi kita memprediksikan kehidupan seperti apa yang akan dijalaninya. Jadi Anda membaca karakter Anda melihat orang ini karakter seperti ini. Anda sudah bisa memprediksikan ini orang nanti jalannya kehidupan seperti apa nih. Makanya kenapa anak-anak kita yang masih baru mau berangkat ya kita, nanti kamu begini ya, kamu harus begini-begini, harus begini sama bos begini, omongnya sebegini. Kenapa kita ajarin? Nah itu dia. Karena kalau dia tidak mengerti semau-maunya dia, itu kita bisa memprediksi nih masa depannya bakal gelap nih orang. Ngerti? Nangkap ya? Kita sudah bisa memprediksikan. Makanya kita punya anak, kita nasihatin. Nanti kamu begini ya, omongnya begini, sama bos harus begini. Karena sikapnya seperti ini. Kalau ngomong bos begini, jawabnya sebegini. Nah itu kenapa kita ajarin? Nah itu seperti itu. Karena kalau ini salah, terlalu buruk semau-maunya. Bodoh bos. Nah, bawanya ego terus. Ini urusannya kita bisa memprediksikan, ini bisa buruk nih masa depannya nih. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi takdir. Pertama, dosanya, karakternya nih yang buruk nih. Ya kata butuh dosa ya. 2, kecenderungan jiwanya. Nah, sukanya apa, hobinya apa, cenderungnya kemana dia. Terus 3, lingkungan keluarga tempat Anda lahir itu juga mempengaruhi takdir Anda. Kalau Anda lahir di lingkungannya orang-orang bijak, orang kaya, takdirnya cenderung dia kan. Kalau berkumpul sama orang kiri semua, ya cenderung Anda kan di situ-situ aja berkumpul. Oke. Lingkungan sosial di masa Anda menjalani kehidupan. Nah, lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu apa? Pergaulan yang buruk itu bisa membuat masa depan Anda suram. Terus 5, usaha atau jalan keluar yang Anda lakukan. Ya, solusi memikirnya gimana cara jalan keluar. Itu menentukan. Kadang-kadang orang tuh cepat putus asa. Pak udah coba-coba udah gak bisa Pak. Down itu akan mempengaruhi takdir kehidupan Anda. Akan mempengaruhi. Kalau orang yang sudah seperti ini, nah ini nih Tuhan juga mikir masalah ini. Kalau orang sudah down, apa-apa kayaknya dia udah gelap gitu, kayaknya udah putus asa gitu, udah nggak ada pengharapan. Mau nggak mau nih Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang ini harus bantuin kamu loh. Tuhan bilang, aduh udah down dia. Kalau orang yang mentalnya kuat, Tuhan bantuannya dikit kan dia lihat ini karakternya kuat nih. Kuat, nggak gampang kena masalah, maju. Tuhan nggak banyak bantuin, kan lihat udah bagus. Sama kena anak kita. Kita lihat, oh udah anak kita nggak usah dibantuin. Dia tahu apa yang dia mau pikirkan kok. Dia udah tahu apa yang dia mau lakukan. Nah, kita nggak banyak menasihati. Kalau mentalnya sudah down, nggak bisa. Jadi orang secara duniawi, kamu ini udah nggak bisa kaya lah. Orang nilainya mental tempe kan. Gimana kamu nih bisa kaya? Gak bisa maju. Nah, yang begitu kan. Jadi secara pandangan manusia Anda tuh sudah dinilai cap buruk udah. Gak bisa kaya lagi. Nah, itu yang begini nih itu perlu bantuan Tuhan. Letih lesu. Saya beberapa bulan yang lalu kan gak tembus tuh. Saya agak gak semangat hidup loh. Makanya 4 bulan gak semangat hidup sebenarnya. Gak tembus sana, gak tembus sini.
Akhirnya buka, langsung saya. Itu bantuan Tuhan, karena dia lihat, wah, sang pembanding udah mulai down nih. Udah mulai down dia. Dibantu Tuhan. Langsung semangat lagi saya. Nah, lihat, saya korbannya semangat. Karena banyak hal yang sudah dibantu Tuhan. Ketawa. Nah. Saya udah bilang kan, saya nembus takdir itu nggak lelah-lelah saya. Mungkin nggak tahu pertimbangan Tuhan, apa dia ngeliat saya sudah down, atau saya dia ngeliat ini kasihan juga anakku nih. Dia terobos sampai kepalanya, rambutnya tipis, dia nggak tembus-tembus, udah tak bantuin lah. Atau kasihan juga Tuhan ngeliat saya. Karena saya ini orangnya nggak putus asa sih. Kasihan juga. Artinya kalau saya bilang, karakter ini kadang bantuan Tuhan. Mungkin dia kasih ngeliat saya gitu. Udah kasih aja, apa yang dia mau kasih aja lah. Karena dia kegigihan gitu. Nah sama ini nih. Kan saya udah bilang, kalau di film-film Sunggokong itu misalnya gurunya tinggal di atas gunung gitu. Nah kan anda perhatikan, kalau di zaman film-film Sunggokong itu ada tangga yang sepetak yang gunung. Gurunya tinggal di atas gunung. Itu tuh caranya untuk mencapai di sana. Itu nggak boleh ngelangkah enak aja begitu, nggak boleh itu. Karena dinilai keteguhan hatinya. Itu enggak, naik tangga 1 berlutut sekali. Naik tangga 1 berlutut sekali, sujud sekali, ininya berdarah nih. Tangganya begini. Naik sekali, sujud sekali, naik sekali, sujud sekali, sampai di atas, sampai ketemu gurunya tuh. Omitofu. Kenapa diterima jadi muridnya? Keteguhan hatinya. Prinsip itu saya pakai dalam kehidupan. Biar aja, sorga ini memang di atas gunung susah ini. Saya teguh hati. Di ACC juga akhirnya dia. Saya pernah bilang, kalau seorang pendekar jagoan, orang tuanya mati, dia masih kecil nih, ya kan? Masih bodoh dia. Umur 15 tahun belum bisa berantem. Lihat orang tuanya itu dibunuh oleh perampok. Akhirnya dia menguburkan orang tuanya, lalu sujud. Biasanya kan film-film kungfu kan begitu, sujud. Papa, mama, Lela, aku bertekad akan mencari pembunuhmu, dia bilang. Aku akan belajar baik-baik ilmu silat, dia bilang, di guru Shaolin Temple. Lalu dia pergi ke Shaolin Temple. Shaolin Temple nggak sembarang orang masuk zaman dulu, kalau film-film itu ada pintunya. Dor. Guru, dor. Yang buka ya, itu bukannya gurunya masih di belakang lagi meditasi dia. Yang keluar biksu-biksu yang muda-muda yang bajunya biru-biru semua itu. Biasalah. Dor kan biasanya kan bentuknya itu ya. Nah gini. Dor. Keluar. Hei, anak muda, ngapain kamu sini? Berisik, dia bilang. Ini Shaolin Temple, tidak boleh sembarang orang masuk. Bim, ditutup lagi. Tapi enggak, biasanya namanya udah nekat mau balas dendam, hantam lagi, Pak. Itu kan biasa kan pintu tuh ada besi ya kan. Dong. Buka lagi. Sudah kami bilang, guru tidak mau diganggu. Udah, kamu cari guru lain aja. Dong. Berkali-kali ditolak tuh sama murid-murid yang baju biru itu. Duduk dia pasti di depan gerbang gitu. Akhirnya ceritanya petir menyambar, hujan, nggak lari dia di situ. Di depan pintu gerbang Shaolin dia diam kedinginan. Petir, hujan, dia tetap diam nggak lari. 7 hari 7 malam dia di situ. Makan sebentar, keluar balik lagi, hujan lagi. Makan daun-daun apa lapar, duduk situ di depan gerbang Shaolin Temple. 7 hari kemudian pintu terbuka. Omitofu, yang kuning keluar tuh. Yang baju kuning yang cinggung. Omitofu. Sebenarnya aku tidak mau lagi menerima murid, dia bilang. Tapi karena aku melihat keteguhan hatimu, aku menerima engkau sebagai muridku.
Guru, terima kasih guru. Wah, sujud-sujud ya. Belajar. Wah, mulai belajar. 10 tahun kemudian keluar dia dari Sunan Tempel. Dia cari yang pembunuh. Itu dia. Yang kenapa dia terima? Karena keteguhan hatimu. Terhadap Tuhan tuh begitu loh. Kenapa doa itu jangan jemu-jemu? Jawabannya sama. Keteguhan. Nekat dia terus dia berdoa. Nekat dia terus ya. Saya tidak bilang Anda harus mencontoh saya. Tapi saya ini udah terbentuknya seperti ini, mau ngomong apa. Saya tuh refleksnya nggak bisa. Saya refleksnya tuh maju tak gentar saya. Keteguhan hati. Saya doa, Tuhan ngotot saya. Tuhan lihat ya. Sian juga sama hamba gue. Ngotot bener ya. Udah kabulin aja. Tes. Bas, kebuka jalan hidupnya. Kebuka. Semenjak itu saya berdoanya gak banyak minta. Tuhan terima kasih atas kesehatan tubuh ini. Terima kasih. Kau telah mengambil penderitaanku sekarang. Terima kasih Tuhan. Kerjaku ringan. Terima kasih Tuhan. Tiap hari doanya itu aja. Terima kasih bangun pagi. Ini kesehatan sebentar aku mau khotbah Tuhan. Urapi Tuhan dalam nama Yesus. Karena inilah keinginan saya sudah lama. Saya sudah capek Tuhan. Otot saya kemana. Dikabulnya. Keteguhan hati itu saya kasih tahu. Dan saya bilang sampai hari saya ngotot. Sekarang udah enggak. Udah berhenti saya. Udah dikabulin sama Tuhan. Iya. Mungkin Tuhan juga bilang. Sebenarnya aku belum mau memberkati kamu. Tapi karena aku melihat keteguhan hatimu. Udahlah. Kabulin aja. Sama. Sebenarnya aku tidak mau terima murid lagi. Tapi aku lihat keteguhan hatimu. Udah. Terima aja lah. Oke. Yang ketujuh adalah keenam, berusaha atau jalan keluar yang Anda lakukan. 6, bantuan dan dukungan orang lain. Nah, takdir Anda juga ditentukan oleh bantuan dan dukungan orang lain. Tanpa dukungan nggak bisa. Buka gereja nggak ada yang dukung Anda. Siapa yang mau dengerin lu punya khotbah? Nggak ada yang jemaatnya nggak ada, pengerjaan nggak ada. Ya, sama aja orang bilang, Anda punya usaha, jangan gereja. Anda punya usaha besar, ya. Anda kirim barang sendiri. Anda catat penjualan sendiri, Anda kirim sendiri, Anda nagih sendiri, ya bisa kaya nggak tuh orang? Anda nyupir bawa truk sendiri, karena saking pelitnya mungkin nggak mau gaji orang, jadi order sendiri, telepon sendiri, order sendiri, kirim sendiri, bikin tanda sendiri, masih hitung duit sendiri, untungnya berapa, jadi sopir sendiri, turunin barang dari truk sendiri. Bisa kaya nggak? Nggak bisa. Anda mau kaya, Anda mau sukses perlu bantuan orang lain. Makanya ada sales, ada bagian tukang tagih, kolektornya, ada bagi administrasinya yang untung hari ini fakturnya keluar berapa. Ada bagian manajemen keuangannya, ada supervisornya. Bos duduk di kantor tapi anak buah sudah kerja, punya bawahan. Anda mau sukses itu perlu bantuan orang lain. Atau dukungan orang lain. Nggak ada orang kaya itu sendiri kaya tuh nggak ada. Tanya 9 naga karyawannya banyak apa enggak? Nggak ada. Nggak ada orang sukses itu sendiri tuh nggak ada. Anda mau nggak jadi pengusaha pasir, batako, cetak batako sendiri, pasir nyetak sendiri, terkirim sendiri, terima pesanan sendiri, bisa kaya? Nggak bisa. Oke, yang ketujuh, karena iman kepada Tuhan Yesus dan Tuhan yang mengubahnya. Ini khusus nih, ini untuk yang percaya, yang Kristen. 2 menit saya. Tuh, nggak selesai tuh, besok minggu lagi, depan sekali lagi. Dari ke-6 yang membentuk takdir Anda, ya kalau yang Kristen ya, faktor keempat, usaha Anda yang lakukan, dan faktor kelima, bantuan dan dukungan orang lain menjadi masih belum final. Jadi kalau orang bilang yang keempat itu apa tadi? Lingkungan sosialnya, pergaulannya, dan bantuan orang lain itu belum final. Untuk mengubah takdir Anda, sementara ya faktor pertama, kedua, ketiga sudah jelas dan pasti sejak Anda dilahirkan, dan yang paling penting faktor yang ketujuh, itu yang Kristen. Kalau orang sekuler sampai 6 cukup. Yang duniawi ya, 6 cukup. Anda
Sukses perlu yang ketujuh. Ini khusus, tapi ini khusus. Oke. Oleh karena itu bisa dikatakan di sini bahwa sampai pada tingkatan tertentu takdir Anda sudah ditentukan dan tidak bisa diubah. Namun di sini masih ada tersisa ruangan yang terjadi perubahan dalam hidup Anda, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus maka semuanya akan berubah. Jadi pada tingkat tertentu sampai 6 itu Anda penuhi, Anda belum kaya-kaya, belum sukses-sukses, makanya Anda ketemu di pasar masih ada orang tua yang naik sepeda buruk. Pernah nggak? Nah, sepeda apa namanya? Di sini manggilnya apa? Sepeda sport. Sepeda. Ada sepeda onta itu, kalau sepeda onta yang tengahnya melengkung begini. Ya, rodanya agak besar. Sepeda sport tuh. Nah, itu lihat, si banyak lihat. Itu udah nggak bisa berubah lagi. Sampai batas tertentu nggak bisa berubah lagi. Orang bilang miskin sama mati. Mau ngomong apa? Nah, oke. Yang di pasar ada lagi asuk-asuk tua. Volunteers juga. Yang dorong bawa buah-buahan jeruk, semangka. Anda lihat di tengah-tengah pasar itu, di dekat Menumbing Hotel itu. Anda kalau sering sana, itu ada asuk-asuk tua umur 70 tahun masih bawa tarik gerobak yang isinya jeruk untuk mengantarkan, nggak tahu sih, mungkin dia ngambil dari meli buah. Ya, naik ke atas untuk mengantarkan kepada abang-abang yang ngecer-ngecer itu. Bawa gerobak dia. Seperti mungkin 5-6 peti lah gerobaknya itu. Udah tua umur 70. Nah, berhenti sebentar kalau lagi nanjak ya, lagi nanjak begini, itu abang-abang di pasar tuh bantuin dia dorong. Udah nggak kuat lagi dia, udah nggak kuat lagi, ngep napasnya. Jadi dibantuin tuh sama yang jual ayam apa jual apa, dorongin sampai ke atas, kasihan udah tunggal umur 70. Sampai batas itu tidak bisa rubah lagi, miskin sampai mati. Sedih, 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 sedih hatiku. Anda mau nasibnya seperti itu. Ini gak ada jalan keluar nih. Visi harus jalan terus. Anda harus bisa sukses. Karena pada batas tertentu manusia tidak bisa lagi merubah takdir dan nasibnya. Miskin sampai mati. Ada yang mau? Angkat tangan. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Ada satu ya, takdir menentukan. Saya jujur aja, mungkin takdir saya lebih baik. Saya lahir di keluarga yang namanya Tionghoa. Ini takdir kan menentukan. Mata saya agak sipit dan saya bertemu dengan channel-channel yang lain, saya cepat untuk berbisnis. Mungkin Anda di sekolah tertutup itu. Maaf kata saya nun sewu dulu nih. Benar? Itu takdir penentu juga. Tapi di dalam Tuhan tidak memandang rambutnya hijau, kulitnya hitam, atau matanya belok, matanya sipit. Nggak ada. Tuhan cinta segala bangsa. Saya mau, maaf ya nun sewu, saya ngomong bloko suto nih hari ini. Saya mau terang-terangan. Kebetulan saya lahir di suku namanya Chinese. Saya lebih mudah berbisnis. Saya lebih mudah orang percaya sama saya. Saya ambil barang orang percaya. Kau ambil dulu kok ya. Kelak beli ke depan, ambillah. Ini takdir penentu juga. Lingkungan keluarga tempat Anda lahir. Saya lahir sebagai apa, itu takdir saya. Jadi jangan bangga orang yang main kripto. Oh saya bisa sukses begini anak muda. Jangan bangga. Saya lihat Anda apa? Sukunya apa? Tionghoa kan? Coba Anda bukan Tionghoa. Bisa nggak main kripto terus gratis loh. Nah itulah. Itu jangan sombong. Ini saya lagi ngomong bloko suto. Tapi saya menguatkan Anda, di dalam Tuhan tidak ada perbedaan ras. Tuhan cinta segala bangsa di dunia, kuning, hitam, dan putih, semua dicinta Tuhan. Mata sipit, mata belok,
rambut keriting, rambut lurus, di mata Tuhan tidak ada lagi. Saya akan bantu Anda. Saya akan membuka jalan-jalan kehidupan. Saya udah gak peduli lagi yang namanya sukunya apa, rasnya apa, kulitnya apa, rambutnya apa, saya gak peduli lagi. Saya sudah mata satu tujuan Tuhan. Saya akan mengangkat semua bangsa-bangsa, mau matanya biru, kayak rambutnya keriting, kayak matanya hijau, gitu, kuning, langsat kulit, saya gak peduli. Saya udah ditakdirkan lahir ya seperti ini Tuhan. Saya sih kalau maunya lahir jadi anaknya Bill Gates kalau bisa Tuhan. Langsung kaya saya. Nah pusing-pusing matanya biru dikit kan ganteng. Tapi udah terjadi begini mau ngomong apa. Kalian juga udah begini. Saya lagi ngomong bloko suto. Saya menguatkan Anda. Saya akan membantu Anda. Kalau gereja ini besar, Anda mau usaha, jangan tergantung dari gereja. Tapi kalau uang gereja ini ada, saya akan bantu Anda untuk mau usaha apa. Saya keluarkan duit nih, gereja berapa? 50 juta. Oke, kamu mau usaha apa? Saya keluar. Saya keluarin. Jemaat nggak boleh komplain. Duit saya 1 miliar. Kembali lagi, saya punya perhitungan. Daripada 5 juta untuk ngundang satu pendeta terkenal, saya beli beras. Pengerja, semua koordinator yang masih susah hidupnya, mau usaha apa? Saya keluarkan uang kas gereja, 50 juta untuk usaha apa? Nah itu. Jadi uang gereja saya akan bantu Anda. Bukan hanya ngurusin ibadah saya. Semua di bawahan saya nanti setia. Mau usaha apa? Saya bantu 50 juta. Saya keluar uang kas gereja. Ya, ini kan belum ada nih. Ini ide gini belum ada. Uang gereja biasanya digunakan untuk yang urusan gereja, ibadah, bayar pengerja, ya kan? Apalah pokoknya urusannya dengan gereja. Oh, saya bisa ngurusin uang gereja, saya akan gunakan untuk sekuler juga. Nah, ini belum ada nih. Gereja biasa kan urusannya beli mimbar lah, beli keyboard, beli sound system yang mahal-mahal 1 miliar ya kan. Oh, urusan gereja. Khusus di ATM ya, saya bisa keluarkan uang gereja untuk sekuler. Tapi Anda harus pikirkan Anda mau usaha apa. Saya keluarkan 50 juta untuk uang gereja. Dan yang lain tidak boleh komplain. Ya. Jadi ini uang gereja saya gunakan untuk sekuler. Anda mau usaha apa? Jangan tergantung full timer. Full timer gajinya berapa sih? Gak mungkin lah gereja full timer gaji orang 20 juta. Kan gak mungkin. Ya, Anda sudah tahu UMR aja. Sisanya belas kasihan Tuhan. Saya usahakan jangan seperti itu. Saya mau bantu Anda, mau usahanya apa? Uang gereja saya keluarkan nih. Mau usaha apa? Bukan nasi padang. Perlu biaya berapa? 50 juta saya keluarkan uang gereja. Jadi jangan tergantung full time. Kalau Anda buka usaha sekuler, Anda bisa menghasilkan 10 juta sampai 15 juta daripada ngarepin full time gaji 3-4 juta. Ini ngomong bloko suto ya, jangan saya lagi ngomong bloko suto. Anda ngarepin gereja gajimu berapa? Lebih baik saya keluarkan lebih besar. Anda mau usaha apa? Lebih dari 4-5 juta Anda. Bukan nasi padang kalau sukses kayak bakso Sumanto itu kan gede kan ramai itu. Penghasilannya gede itu. Hasil saya 15 juta masuk itu penghasilan sebulan. Anda mau buka pangkalan gas. Udah ACC belum semua surat-suratnya? Udah Pak, hanya kurang modal. Oke, berapa? 30 juta. Saya kasih 30 juta. Buka pangkalan gas untuk kamu, atas nama kamu. Hidup pakai itu. Tetap nanti saya dalam perjalanan pelayanan nggak apa-apa, saya pelayanan sana saya kasih nanti ada amplopnya itu luar lah. Tapi Anda punya usaha yang bisa menghidupi Anda. Kita harus buat fair-fairan bloko suto supaya enak. Jangan ngarapin full time gajinya UMP. Urusan kerja nanti saya bisa atur semua, mau beli sound system. Saya tekad mau beli Ashley satu paket yang harganya 200 juta apa 500 juta. Saya satu paket mereknya Ashley semua nanti saya pikir. Semuanya pakai digital. Itu urusan nanti saya beresin. Tapi saya memikirkan kehidupan Anda juga. Mau usaha apa? Nah enak. Kalau Anda sudah mantap ekonominya kan Anda nggak pusing lagi. Kalau ada usaha apa gitu. Enak kan? Punya pangkalan gas enak nggak? Enak. Anda udah tenang kan? Oh, oke Pak, siap ada orang meninggal. Oke, pangkalan kan nggak tiap hari.
datang gas. Ya kan? Anda mau usaha apa? Bukan warung Padang. Mau usaha apa Anda? Nah, saya mau arahin ke sana. Jadi duit gereja saya pakai untuk sekuler, tapi untuk membantu pada di bawahan saya. Saya mau begitu, jangan ngarep full timer. Sedih. Gajinya UMR. Oke? Sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Tuhan berikan kami kebijaksanaan Tuhan. Berikan kamu hikmat kami Tuhan. Supaya kami mengerti tentang kebenaran, kebaikan dan kesucian-Mu Tuhan. Tanpa kebijaksanaan orang hanya memuaskan logika. Tetapi dengan kebijaksanaan kami mengenal Engkau. Satu-satunya sumber daripada kebenaran, kebaikan, dan kesucian hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.